Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galia Dewi Caksono dengan NIM H540120141. Kali ini kita akan membahas mengenai ARDL atau Auto-Regressive Distributed Lag. Jadi kita ingin mengetahui apa itu ARDL, seluk-beluknya bagaimana, dan juga terakhir ada pengaplikasiannya. Kita mulai aja. Yang pertama, apa sih itu ARDL? Ini adalah metode ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel independen dan dependen dalam regresi. Model ini fleksibel karena dapat digunakan ketika data memiliki kombinasi stasionaritas campuran, yaitu pada level I-nya itu 0 dan I-nya itu 1 atau first difference gitu. Tetapi ini nggak boleh lebih dari second difference, itu tidak bisa ya teman-teman. Lalu ini tuh diperkenalkan oleh Pesaran dan Shin pada tahun 1998 sebagai metode alternatif dalam analisis hubungan jangka panjang antar variabel ekonomi. Nah, ini tuh pengembangan dari pendekatan ARDL bounds testing yang memungkinkan pengujian kointegrasi tanpa harus memastikan bahwa semua variabel memiliki tingkat first difference dan level. Lalu ini tuh kapan ini tuh digunakan? Ketika kita ingin melihat hubungan antara variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang secara simultan. Model ini tuh sangat berguna ketika data digunakan memiliki tingkat integrasi yang berbeda, seperti yang sebelumnya dijelaskan. Lalu, di mana ini digunakan? Dalam makroekonomi ini contohnya analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran maupun kebijakan moneter. Di dalam keuangan ini hubungan antara suku bunga dan investasi, volatilitas pasar saham, serta nilai tukar mata uang itu juga bisa digunakan. Lalu di ekonomi pembangunan juga dampak kebijakan pemerintahan terhadap kemiskinan, perdagangan, dan kesejahteraan itu bagaimana gitu. Lalu lanjut, ini kenapa itu dapat digunakan? Karena ini dapat digunakan untuk data dengan tingkat integrasi campuran. Nah, ini juga mampu menganalisis hubungan jangka pendek jangka panjang secara simultan. Itu gambarannya lebih lengkap tentang interaksi variabelnya, terus juga bisa mengatasi masalah autokorelasi dan endogenitas dengan memasukkan lag dari variabel independen dan dependennya. Lalu ini bagaimana caranya? Ada 6 langkah besar. Yang pertama adalah dengan uji stasionaritas. Ini akan memastikan bahwa variabel ini memiliki integrasi lebih dari I1 dengan uji augmented equivalent atau Philosopheron. Nah, yang kedua ini ada menentukan lag optimal dengan menggunakan kriteria informasi seperti AIC dan SBC. Yang ketiga ini ada estimasi model ARDL-nya dengan melakukan regresi dengan memasukkan lag variabel sesuai hasil seleksi lag optimal. Yang keempat ini ada uji kointegrasi dengan bound test. Ini juga menguji apakah terdapat hubungan jangka panjang antara variabel. Lalu yang kelima ini ada estimasi long run dan short run model. Jika ada kointegrasi, gunakan model error correction model atau SCM untuk melihat kecepatan penyesuaian terhadap keseimbangan jangka panjang. Nah, model SCM ini ada di pembahasan yang berbeda. Yang keenam ini ada uji diagnostik atau itu adalah pastikan model bebas dari masalah autokorelasi. Jadi di sini mengecek nih ada autokorelasi heterokedastisitas dan memiliki residu yang terdistribusi normal. Jadi itu step-stepnya 1 sampai dengan 6. Lalu kita langsung aja menuju pengaplikasiannya. Let's go. Oke, kali ini kita sudah ada di dalam software RStudio. Kita akan melakukan pengaplikasiannya. Pertama kita ekspor dulu atau kita impor dulu data kita. Ini ada sangat banyak. Kita cari data RDL Pix. Kita lihat, kita ganti namanya menjadi data aja. Sini variabel-variabelnya kita ubah jadi numerik semuanya. Satu-satu kita ubah. Kita tunggu. Jadi di sini ada data harga emas, nilai tukar dolar, minyak dunia, suku bunga, dan permintaan emas. Ini tahunnya 2007 sampai dengan 2017 dengan datanya itu kuartal.
kita impor aja. Nah, setelah itu kita masukkan R script-nya sebelah sini. Sini saya sudah menyiapkan R script-nya. Pertama-tama kita install dulu package-package yang nantinya kita akan butuhkan. Untuk lebih cepatnya, jadi kita install di awal aja. Kita tunggu prosesnya. Masih menunggu. Nah, setelah itu kita panggil lagi untuk kita bisa memakainya nanti setelah diinstal. Oke, sudah. Ini di sini kita akan menghilangkan kolom dari tahun dan kuartal karena kita masih tidak membutuhkan ini, karena ini nantinya kita akan set datanya kembali. Kita akan hilangkan kolom 1 dan kolom 2. Caranya kita ketik ini TS data di baris ke-13, kita run aja. Setelah itu ini kita format datanya, frekuensinya menjadi 4 karena datanya kuartal, dan ini dimulai dari 2007. Kita run, baru kita lihat datanya. Kita buat datanya menjadi TS data. Sini sudah hilang kolom dari tahun dan kuartalnya. Lalu kita bisa lanjut nih, kita difference-kan. Pertama kita akan menguji stasionaritas dengan ADF test. Sini karena variabel yang kita punya itu ada 5, HET, DM, DSB, dan PE, kita akan menstasionerkan. Jadi di sini saya sudah mencoba sebelumnya. Di sini itu pada taraf level belum stasioner dan dilanjutkan dengan taraf di fast difference semuanya. Jadi baru stasioner nantinya. Ini kita langsung run aja semuanya untuk mempercepat waktu. Langkahnya seharusnya satu persatu ya teman-teman, jadi dicek di sini stasioner apa belum. Jika belum, maka dilanjutkan dengan difference gitu. Setelah itu ini karena sudah difference nih, sebelumnya kan 0,09, setelah didifferenskan menjadi 0,01. Selanjutnya kita akan mengecek struktur datanya dengan mengetik ini str. Nah, di sini datanya sudah menampilkan struktur data time series yang memiliki jumlah observasi sebanyak segitu 44 nih teman-teman. Lalu kita masukkan lagi di baris ke-30 ini TS data, kita stabilkan lagi, kita run, kita tunggu, kita langsung run lagi di bawahnya. Nah, di sini datanya lebih mudah dikelola ya, menjadi datanya ini data frame. Lalu kita buat call names-nya, kita run aja sebelah sini untuk menamakan variabel-variabelnya. Lalu kita run lagi. Nah, setelah sudah sampai sini, kita akan mengestimasi model ARDL menggunakan package Dynamax. Bisa kita pencet di sini, atau kalau mau cari package bisa di sebelah sini. Untuk memastikan ya, kita lihat di sini data belum terpasang, kita checklist saja. Setelah itu baru kita masukkan perintah lainnya seperti ini. Di sini kita masukkan variabel-variabel kita, dan ini max ordernya karena di sini setiap variabelnya itu memiliki like-nya itu sampai 6 karena ada 5 variabel, maka kita tulis 6666 dan kita seleksinya AIC. Sini kita run aja. Lalu kita lihat di summary-nya. Kita run. Sini base modelnya ada 19, sini juga sudah lihat. Kita lihat lagi base modelnya di baris bawahnya, kita run. Nah, di sini bisa terlihat. Nah, di sini start dari 7 sampai 64, dan ini nilai-nilainya, p-value-nya masih banyak yang tidak stasioner, maka di sini nih
signifikannya masih di taraf 0,05. Di sini adjusted R square-nya di angka 0,88 yang artinya model ini menjelaskan 88% variasi dari harga emas terhadap dari variabel-variabel yang keempat itu. Lalu ini F statistiknya di sini ada 9,13 dan p-value-nya di mana p-value nih di sini p-value 0,04. Itu termasuk sangat kecil, maka modelnya secara keseluruhan signifikan. Setelah itu kita akan menguji kointegrasi dengan bound test. Caranya ini ada di sebelah sini, bound F test. Kita masukkan cache-nya yaitu 3, analog optimal kita di 3, lalu kita run. Nah, di sini sudah terlihat p-value-nya 0,82. Ini artinya sangat kecil dan menolak hipotesis 0, sehingga ini tuh ada kointegrasi. Nah, artinya variabel-variabel harga emas, tukar dolar, minyak dunia, suku bunga, dan permintaan emas ini memiliki hubungan jangka panjang meskipun dalam jangka pendeknya tidak semuanya signifikan. Artinya di sini bound test menunjukkan adanya kointegrasi yang berarti dalam jangka panjang perubahan dari TD, MD, SB, dan PE ini akan berdampak pada harga emas. Jadi segitu aja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kurangnya bisa dicek di tutorial-tutorial content creator lainnya, bisa dibandingkan dan agar pemahaman kita menjadi lebih luas. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.